Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep biaya relevan, yakni konsep yang sangat penting dalam pengambilan keputusan taktis. Sebelumnya, seperti sudah dibahas di materi sebelumnya, di mana pengambilan keputusan taktis ini adalah pengambilan keputusan yang bersifat cepat dan terbatas, jangka waktunya jangka pendek kurang dari 1 tahun. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, pada tahapan tactical decision making, di tahapan ketiga, yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat, mana yang relevan, mana yang tidak relevan, maka konsep relevant cost atau konsep biaya relevan akan sangat penting untuk Anda mampu mengidentifikasi mana biaya yang relevan dan tidak relevan. Konsep biaya relevan terdiri dari dua, yakni biaya yang bersifat masa depan dan biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada. Untuk lebih jelasnya, kita bahas sebagai berikut. Secara definisi, biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Karena itu, hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Jadi, biaya masa depan pasti adalah biaya relevan. Namun, untuk menjadi relevan, biaya tidak hanya harus biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan dan dianggap sebagai biaya tidak relevan. Jadi ada dua hal yang perlu Anda ingat. Yang pertama, biaya relevan merupakan biaya masa depan, dan yang kedua, berbeda di antara alternatif yang ada. Untuk lebih jelas, kita lihat penjelasan sebagai berikut. Perbedaan antara biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan, sedangkan biaya tidak relevan adalah biaya masa lalu atau biaya yang sudah terjadi. Contohnya adalah untuk biaya tidak relevan, biaya penyusutan. Jadi kalau Anda nanti ketemu dalam sebuah kasus atau soal ada biaya penyusutan, maka pasti biaya tersebut merupakan biaya tidak relevan. Yang kedua, biaya pemeliharaan dan perawatan. Biaya ini pasti sudah dikeluarkan di masa lalu, sehingga jika Anda menemui biaya ini dalam sebuah soal, maka biaya tersebut merupakan biaya tidak relevan. Tidak hanya biaya masa lalu, biaya masa depan pun bisa menjadi tidak relevan jika biayanya itu kita nikmati di masa depan, tetapi pengeluaran uangnya atau pengeluaran kasnya sudah kita lakukan saat ini atau di masa lalu. Contohnya apa? Sewa dibayar di muka. Sudah kita bayar sewanya di masa lalu, tapi kita baru menikmati biayanya di masa depan. Biayanya masa depan, tapi tidak relevan. Begitu pula asuransi dibayar di muka. Yang kedua, biaya relevan itu berbeda di antara alternatif. Misalkan saya punya alternatif A dan alternatif B. Ada sebuah biaya X misalkan. Di alternatif A, biaya X muncul sebesar 10 juta. Di alternatif B, biaya X juga muncul sebesar 10 juta. Berarti biaya X ini sama sebesar 10 juta pada alternatif A dan B. Maka biaya X dikategorikan sebagai biaya tidak relevan. Bedakan dengan biaya Y dan Z. Biaya Y muncul 10 juta di alternatif A
Dan di alternatif B, biaya Y sebesar Rp0. Sehingga biaya Y berbeda antara alternatif A dan alternatif B. Maka biaya ini kita kategorikan biaya relevan. Yang ketiga, biaya Z. Di alternatif B muncul 10 juta, di alternatif A muncul 10 juta, di alternatif B muncul 8 juta. Maka ada perbedaan sehingga termasuk dalam biaya relevan. Jika Anda menemui biaya-biaya relevan pada step ketiga tactical decision making model, maka biaya tersebut dianalisis ke tahap selanjutnya. Tetapi sebaliknya, jika biaya itu merupakan biaya tidak relevan, tidak perlu dianalisis di tahap selanjutnya.